Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji prediksi. Pada poin pertama dijelaskan bahwa uji prediksi adalah proses analisis statistik atau machine learning yang bertujuan untuk memperkirakan nilai variabel dependen atau tergantung berdasarkan suatu atau lebih variabel independen atau bebas. Pada poin pertama ini berarti uji prediksi adalah metode yang digunakan untuk menebak atau memprediksi nilai dari suatu hal yang ingin kita ketahui atau disebut dengan variabel dependen dengan menggunakan informasi dari hal-hal lain yang kita sudah ketahui atau disebut dengan variabel independen. Misalnya, kita ingin memprediksi berapa harga sebuah rumah dengan melihat ukuran rumah, jumlah kamar, dan lokasi rumah tersebut. Lalu pada poin kedua ada data yang sering digunakan untuk melakukan uji prediksi adalah data yang berupa kuantitatif. Maksudnya yaitu data untuk uji prediksi biasanya berupa angka-angka seperti pendapatan atau suhu. Uji prediksi juga mengecek apakah model bisa memprediksi data baru dengan akurat. Lalu yang slide kedua ada tujuan uji prediksi. Pada poin pertama yaitu membantu memperkirakan kejadian atau nilai yang belum terjadi. Maksudnya yaitu membantu kita menebak apa yang akan terjadi di masa depan, seperti memprediksi cuaca atau harga barang pada masa yang akan datang. Lalu pada poin yang kedua ada memberikan dasar yang lebih kuat untuk keputusan bisnis atau penelitian. Contohnya yaitu seperti menentukan strategi pemasaran atau arah penelitian. Lalu pada poin yang ketiga ada menemukan tren atau hubungan data untuk prediksi masa depan. Contohnya yaitu membuat prediksi ke depan seperti tren penjualan di masa yang akan datang. Lalu pada slide yang ketiga ada apa itu SPSS. SPSS ini adalah perangkat lunak analisis statistik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang penelitian dan industri. Misalnya, jika kita punya banyak data hasil survei, SPSS ini bisa membantu menghitung rata-rata, mencari pola, dan melihat hubungan antar data. Lalu pada poin yang kedua ada dikembangkan oleh IBM. SPSS ini menyediakan alat yang kuat untuk analisis data, uji statistik, dan visualisasi data. Maksudnya yaitu program ini menyediakan alat-alat canggih untuk menganalisis data, melakukan uji statistik, dan membuat grafik atau tabel untuk memvisualisasi data. Materi berikutnya yaitu fitur utama SPSS. Fitur utama SPSS ada 4. Yang pertama yaitu mendukung berbagai analisis statistik seperti regresi linear, regresi logistik, ANOVA, dan lain-lain. Kedua yaitu menawarkan fitur lengkap untuk pengelolaan data seperti transformasi data, filter, dan subset. Ketiga yaitu menyediakan alat untuk membuat grafik dan diagram yang membantu dalam memahami data. Keempat yaitu selain termuka grafis, SPSS memungkinkan pengguna menulis kode sintaks untuk analisis yang lebih kompleks dan dapat diulang. Berikutnya yaitu contoh penggunaan SPSS ada 3. Yang pertama yaitu penelitian akademik yang terdiri dari analisis data survei, eksperimen, dan studi longitudinal. Kedua yaitu pemerintahan dan LSM yang terdiri dari analisis data populasi, program kesehatan, dan evaluasi kebijakan. Yang ketiga yaitu bisnis dan industri yang terdiri dari analisis data penjualan, pemasaran, dan operasional. Berikutnya yaitu model prediktif umum di SPSS. Model prediktif umum di SPSS ada 3. Pertama yaitu regresi linear yang bertujuan untuk memperkirakan nilai variabel dependen kontinu berdasarkan satu arah atau lebih variabel independen. Contoh penggunaannya yaitu prediksi harga rumah berdasarkan ukuran, lokasi, dan jumlah kamar. Kedua yaitu regresi logistik yang bertujuan untuk mengklasifikasi hasil biner. 2. Memungkinkan hasil berdasarkan satu atau lebih independen. Contoh penggunaannya yaitu prediksi apakah pelanggan akan membeli produk berdasarkan data demografis dan perilaku. Yang ketiga yaitu pohon keputusan yang bertujuan untuk membuat model yang memetakan observasi tentang
item ke dalam kesimpulan target. Contoh penggunaannya yaitu segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik untuk strategi pemasaran. Pemilihan model berdasarkan tipe data. Nah, pada uji prediksi di SPSS itu terdapat pemilihan model. Nah, yang pertama itu data kontinu. Nah, pada data kontinu ini bisa menggunakan cara regresi linier. Nah, apa itu regresi linier? Nah, regresi linier ini adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi suatu nilai variabel berdasarkan nilai variabel lain yang terkait. Nah, secara matematis, regresi linier ini memodelkan hubungan antara variabel dependen atau Y dan variabel independen atau X dengan persamaan garis lurus. Nah, yang kedua yakni data biner atau kategori. Nah, pada data ini bisa menggunakan model regresi logistik atau pohon keputusan. Nah, apa itu regresi logistik? Nah, regresi logistik adalah salah satu teknik analisis data yang umum digunakan dalam machine learning. Berbeda dengan regresi linier yang memprediksi nilai variabel kontinu, regresi logistik ini berfokus pada memprediksi suatu probabilitas kejadian suatu peristiwa. Nah, sedangkan kalau pohon keputusan itu adalah suatu teknik pengambilan keputusan dalam menyusun setiap opsi menjadi sebuah bentuk yang bercabang. Nah, selanjutnya yaitu data dengan interaksi kompleks. Nah, pada data ini bisa menggunakan pohon keputusan atau metode ensemble. Nah, apa itu metode ensemble? Nah, metode ensemble itu adalah teknik machine learning seperti regresi logistik tadi, tapi bedanya dalam metode ensemble ini menggabungkan beberapa model pembelajaran atau disebut baseliner. Selanjutnya yakni langkah-langkah uji prediksi di SPSS. Nah, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, mengimport data. Nah, mengimport data dari berbagai format ke SPSS dan memastikan setiap data itu untuk dianalisis dengan mengatasi missing values and outliers. Nah, yang kedua, mengeksplorasi data, yakni melakukan analisis deskriptif untuk memahami karakteristik data dan menggunakan suatu grafik dan tabel untuk memvisualisasikan data. Nah, yang ketiga yakni pemilihan model. Nah, memilih model prediktif yang sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis, seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai setiap suatu data itu bisa menggunakan model yang berbeda. Langkah yang keempat yaitu pelatihan model. Nah, dalam suatu penggunaan model itu terdapat pelatihannya, yakni agar bisa menggunakan data pelatihan untuk membangun model yang prediktif. Dapat menyimpan model untuk evaluasi dan prediksi lebih lanjut. Yang kelima yaitu evaluasi model. Nah, dalam evaluasi model ini yaitu dapat menilai kinerja model dengan menggunakan metrik evaluasi yang sudah relevan, dapat memeriksa asumsi suatu model dan menyesuaikan dengan parameter jika diperlukan. Yang terakhir yakni prediksi nilai baru, yakni menggunakan suatu model yang telah
dilatih untuk memprediksi nilai pada data-data yang baru dan menginterpretasikan hasil prediksi untuk pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan SPSS untuk uji prediksi. Di sini saya menyantumkan 5 manfaat. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan. Antarmuka grafis yang user friendly memudahkan pengguna dalam melakukan analisis tanpa perlu keahlian pemrograman. Yang kedua yaitu komprehensif. SPSS menawarkan berbagai alat analisis statistik dan visualisasi data yang lengkap. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas ini artinya dapat digunakan untuk berbagai jenis data dan metode prediksi, termasuk regresi linier, regresi logistik, dan pohon keputusan. Yang keempat adalah hasil yang andal. SPSS memberikan hasil analisis yang akurat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Dan yang terakhir yaitu dukungan yang kuat, banyak sumber daya pelatihan dokumentasi dan komunitas penggunaan yang aktif. Berikutnya yaitu tutorial uji prediksi menggunakan SPSS. Baik, sebelum kita melakukan uji prediksi pada SPSS, sebaiknya kita menyediakan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti Excel, SPSS, dan data yang akan diuji. Bisa dilihat di sini, datanya terdapat X dan Y. X yaitu trust dan Y yaitu partisipasi. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Kita klik variabel view, kemudian pada bagian name saya tuliskan X dan pada baris yang kedua saya tuliskan Y. Dan pada bagian label saya tuliskan trust dan label yang kedua saya tuliskan partisipasi. Selanjutnya kita klik data view. Nah, di sini sudah terdapat nama variabel X dan Y yang sudah diubah tadi. Kemudian kita kopikan data yang sudah disediakan sebanyak 25 sampel, dikopikan di SPSS. Langkah selanjutnya kita klik analysis, regression, kemudian linear dan akan muncul seperti ini. Kemudian variabel trust kita pindahkan ke kolom independen, sedangkan partisipasi kita pindahkan ke kolom dependent. Kemudian klik OK. Di sini pada output bagian pertama atau variabel entered atau removed, tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam hal ini. Variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai independent dan partisipasi sebagai variabel dependent. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian pada output bagian kedua atau model summary, tabel tersebut menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungannya atau R. Dari output tersebut diperoleh koefisien indeterminan atau R-square yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat atau partisipasi. Kemudian output bagian ketiga atau ANOVA, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F itu sekian dengan tingkat signifikan sebesar kurang dari 0,5. Maka model regresi dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel trust atau X terhadap variabel partisipasi atau Y. Kemudian output bagian terakhir atau keempat atau disebut koefisien diketahui nilai konstan atau A, nilai trust atau B, atau koefisien regresi sehingga persamaan regresinya dapat dilihat dan diterjemahkan. Demikian penjelasan dan tutorial dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.